Salam damai sejahtera saudara pemirsa. Kita akan membahas tema waspada penipuan online. Saudara terkasih, dewasa ini terjadi banyak penipuan di dunia maya. Ada berbagai macam jenis. Di antaranya saya akan memberitahu saudara, yang pertama adalah phishing, yaitu penipuan dengan mencari data, di mana para penipu berusaha untuk mengirim email dan sebagainya, WA dan sebagainya ke nomor-nomor korban. Lalu mereka berpura-pura seolah-olah ini berasal dari suatu lembaga resmi, yang akhirnya data-data kita bisa diretas oleh mereka. Berikutnya lagi penipuan belanja online. Di sini belanja online yang dibayar secara online lebih dulu, bukan bayar di tempat, di mana penipunya tidak mengirim barang yang dibelanja kepada korban. Ini pun sering terjadi. Berikut lagi love scamming atau penipuan percintaan. Ini juga terjadi melalui video call dan sebagainya, yang akhirnya menjerat korbannya dengan membayar suatu biaya tertentu. Makanya kita perlu hati-hati, perlu waspada agar tidak terjebak di dalam penipuan seperti ini. Berikutnya lagi investasi online atau investasi palsu. Sering terjadi orang terjebak di dalam investasi online yang palsu, di mana orang diajak untuk awalnya mengikuti game online. Setelah game online, mereka masuk ke dalam judi online. Setelah masuk ke dalam judi online, sudah kehabisan uang, mereka ditawarkan untuk mengikuti investasi online. Ini ada satu pengalaman nyata di mana ada orang yang baru tamat kuliah, lalu dia ditawari investasi online ini dengan diberikan pinjaman online yang berasal dari pinjol yang tidak resmi, yang tidak terdaftar. Orang ini akhirnya mengikuti, dan apa yang terjadi? Setelah dia dikirimkan sejumlah uang ratusan juta, uang itu diminta kembalikan lagi ke si penipu dengan alasan diiming-imingi investasi online. Lalu dia mengembalikan lagi uang itu ke penipu untuk investasi. Dia lalu dijelaskan dengan berbagai macam argumen dan juga iklan-iklan yang menunjukkan bahwa sudah banyak orang yang sukses dari investasi ini. Akhirnya pinjamannya itu berbunga terus. Sementara dia ditunjukkan bahwa investasinya sudah berjalan dengan baik. Pada akhirnya setelah beberapa lama, dia tidak bisa membayar bunga pinjamannya karena pinjamannya sangat besar, ratusan juta. Akhirnya setelah dia tidak bisa membayar, dia stop pembayaran. Dia lalu ditelepon sama pemilik modalnya. Dia tidak bisa membayar, orang tuanya yang akhirnya dihubungi. Pada ketika orang tuanya dihubungi, orang tuanya marah-marah. Terjadilah pertengkaran. Setelah terjadi pertengkaran, keluarga ini didatangi oleh penagih hutang yang harus membayar ratusan juta. Orang tuanya kaget, bingung, karena uang realnya mereka tidak terima di tangan, tetapi mereka disuruh bayar sekian ratus juta. Ini fakta yang terjadi. Jadi hati-hati
dengan penipuan investasi online. Juga yang berikutnya, judi online. Banyak orang terjebak dengan judi online dengan berbagai macam jenisnya. Ini juga harus berhati-hati, harus kritis dan hati-hati, karena para penipu, para agen, mereka melakukan judi online ini. Mereka pura-pura memberi keuntungan kepada para korban, keuntungan sedikit, akhirnya orang karena sudah ada keuntungan, orang lalu rela mengeluarkan taruhan yang lebih besar lagi. Pertamanya mungkin 100.000, naik 200 dan seterusnya sampai jutaan. Akhirnya uangnya dihabiskan untuk permainan seperti ini yang tidak sehat, yang membuang-buang waktu, dan yang merugikan tentu keluarganya sendiri. Mungkin itu dana untuk konsumsi, untuk membeli keperluan sehari-hari, tapi akhirnya digunakan untuk kesenangan sesaat dan merugikan seluruh keluarganya. Berikutnya, pinjaman online yang tidak terdaftar atau yang tidak resmi. Sering orang dihubungi oleh pinjaman yang tidak resmi ini, lalu mereka terjerat dengan membayar bunga. Mungkin awalnya diberitahu yang ringan, tapi lama-kelamaan bunga-bunga itu tidak bisa dibayar oleh para peminjam. Mari berhati-hati terhadap berbagai jenis penipuan di dunia maya atau di dunia online. Beberapa tips berikut bisa kita lakukan untuk menghindari berbagai macam penipuan di dunia online atau dunia maya. Kita harus berpikir kritis dan bersikap kritis dengan segala bentuk tawaran. Jangan tergiur dengan iklan, dengan berbagai bentuk iklan yang menayangkan bahwa seolah-olah orang di dalam iklan itu menjadi beruntung, menjadi kaya karena mengikuti suatu investasi atau suatu kegiatan bisnis tertentu. Berhati-hati, cek dan dicek, dan jangan cepat percaya. Harus bisa bertemu langsung, jangan percaya dengan segala informasi di mana kita hanya mendapatkan secara online. Di mana zaman sekarang berbagai macam teknologi seperti AI dan sebagainya itu harus kita mencermati semuanya dengan teliti dan dengan hati-hati. Berikutnya, jangan berikan data pribadi kepada pihak yang tidak kita ketahui jelas. Jadi yang identitasnya tidak jelas, kita jangan memberikan data-data pribadi kita. Dan teliti pada link ya, sebelum klik link-link tersebut, karena kadang-kadang kita juga bisa masuk di dalam jebakan para penipu. Sebelum mengakhiri materi ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan kutipan dari kitab suci yang saya ambil dari surat 1 Petrus bab 5 ayat 8-9a. Saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam surat 1 Petrus ini
kita diajak untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa iblis yang merusak kehidupan kita, yang mengajak kita, yang berpura-pura mengajak kita untuk melakukan hal yang baik, yang menyenangkan, tetapi di balik itu ada sesuatu maksud yang merugikan diri kita. Mari kita melawan hal-hal negatif, melawan godaan-godaan yang kelihatan menyenangkan, tetapi akhirnya kita dibawa kepada kesengsaraan, penderitaan. Mari kita bekerja keras, kita bersikap kritis, rasional, jangan bermental santai, jangan menyerahkan diri dan waktu kita kepada penipu-penipu. Terlebih yang marak sekarang adalah penipu dunia online, di mana setiap saat mereka mengintai kita. Mereka berusaha menjerat kita dengan berbagai tawaran yang menggiurkan, tetapi hasil akhirnya membuat kita celaka. Mari kita berpikir kritis, bertindak kritis, dan tetap teguh di dalam iman. Orang yang berdoa sungguh-sungguh dari hati, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, tidak terjebak di dalam rayuan yang menyesatkan. Semoga kita semua terhindar dari segala macam penipuan dunia online yang marak sekarang ini. Karena setiap orang memiliki gadget, memiliki HP, memiliki berbagai sarana komunikasi saat ini, di mana dengan cepat orang bisa mendapatkan informasi. Informasi itu ada yang benar, ada yang sesuai dengan fakta, tetapi ada juga yang bohong, berita bohong, hoax, dan sebagainya. Itu tentunya menyesatkan, apalagi penipuan. Si penipu akan berusaha seolah-olah informasinya seakan-akan benar, tetapi pada akhirnya menyesatkan kita. Mari kita bersikap kritis, cek dan recheck, dan selalu waspada. Perkuat iman dengan doa yang sungguh, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan hidup kita. Jika kita selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berhati-hati, selalu waspada, kita tidak terjebak di dalam penipuan, baik itu di dunia online maupun dunia nyata. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu pada tayangan berikutnya. Salam damai sejahtera, salve. Semoga kita sekalian dihindarkan dari segala hal yang merugikan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Amin.